Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan keutamaan-keutamaan dan kenikmatan-kenikmatannya kepada hamba-hambanya. Dialah Rabb yang telah mengaruniakan kepada kita agama yang mulia, agama yang akan menjadi sebab sempurnanya iman dan sucinya hati orang-orang yang menjalankannya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umat Islam yang istiqomah mengikuti petunjuknya. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan seluruh hadirin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Marilah kita berusaha dengan sekuat kemampuan kita menjalankan perintah-perintahnya dan harus mampu menjauhi seluruh larangannya. Sungguh dengan ketakwaanlah seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah bahwasanya di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia dan kewajiban menunaikan, yaitu kewajiban menunaikan ibadah haji. Bahkan kewajiban ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam yang kelima. Kewajiban haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang memiliki kemampuan. Dan barang siapa yang kafir atau mengingkari kewajiban haji, maka sungguh Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, tidak memerlukan apapun dari semesta alam. Hadirin rahimakumullah, besarnya perintah ibadah haji ini juga ditunjukkan pada berkumpulnya dua jenis ibadah dalam pelaksanaannya, yaitu ibadah dengan menggunakan anggota badan dan ibadah dengan menggunakan harta. Lebih dari itu, dalam pelaksanaannya juga harus menempuh jarak yang jauh.
dan juga melelahkan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengkategorikan ibadah ini sebagai salah satu jenis jihad, sebagaimana disabdakan oleh beliau SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, hal alan nisa jihad?" Qala na'am, alaihinna jihad la qitalan fi al-hajj wal umrah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban bagi wanita untuk jihad? Qala Rasulullah menjawab, na'am, ada. Alaihinna jihadun la qitalan fi. Kewajiban bagi seorang wanita adalah jihad yang di dalamnya tidak ada peperangan, yaitu haji dan umroh. Di dalam hadis tersebut kita mengetahui bahwa di samping kewajiban haji juga kewajiban melaksanakan umroh. Sehingga seseorang muslim yang mukalaf, yaitu yang sudah balik dan berakal serta telah memiliki kemampuan, wajib baginya untuk memperhatikan dan menjalankan kedua amalan ibadah yang besar ini. Adapun anak yang belum balik, jika dia menjalankan kedua amalan ini, maka hukumnya tetap sah. Namun haji dan umrohnya dihukumi sebagai amalan sunnah. Artinya anak tersebut masih ada kewajiban untuk menjalankannya di saat telah balik nanti, apabila memiliki kemampuan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma sobi hajjah summa balagha fa alaihi hajjah hajatun ukhra." Anak kecil manapun yang melakukan ibadah haji, maka wajib baginya untuk melakukan ibadah haji lagi ketika sudah balik. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Kaum muslimin rahimakumullah, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban haji dan umrah ini hanyalah sekali dalam seumur hidup. Sebagaimana tersebut dalam hadis Abu Daud dan lainnya, beliau bersabda, "Al-hajju marratan faman zada fatatawwa." Kewajiban haji itu hanya sekali. Barang siapa menunaikannya lebih dari sekali, maka dia telah melakukan sunnah. Oleh karena itu, seorang muslim yang telah memiliki kemampuan seharusnya segera menjalankan kewajiban yang hanya sekali seumur hidup ini. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Bisa jadi tahun ini dia mampu, namun karena menundanya, akhirnya pada tahun berikutnya dia tidak memiliki kemampuan. Adapun yang dimaksud mampu dalam amalan ibadah haji, sebagaimana keterangan para ulama, adalah mampu dalam hal fisik atau kesehatan, serta mampu dalam hal harta, yaitu biaya untuk perjalanan dan kebutuhan selama ibadah haji, serta mampu mencukupi kebutuhan keluarganya yang ditinggal selama menunaikan haji. Adapun jika seorang yang telah mampu dalam hal materi akan tetapi tidak mampu secara fisik, maka sebagaimana keterangan para ulama, pada dirinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tidak mampu fisiknya karena usianya yang telah lanjut atau karena sakit yang menurut keterangan dokter tidak ada harapan sembuh. Apabila demikian, maka wajib baginya untuk mewakilkan pada orang lain. Mewakilkan pada orang lain menghajikannya. Tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatullah fil haji syai'un kabira la yastati'u ayastawi ala rahilah hajuan apa hujjuan." Wahai Rasulullah,
sesungguhnya kewajiban menjalankan ibadah haji telah sampai kepada ayahku dalam keadaan beliau sudah lanjut usia, yang membuat beliau tidak mampu duduk menempuh perjalanan di atas kendaraan. Apakah perlu bagiku untuk menghajikan atas nama beliau? Nabi menjawab, berhajilah atas namanya. Kemungkinan kedua, adapun kemungkinan yang kedua ini adalah dirinya menderita penyakit yang ada harapan untuk sembuh. Apabila demikian keadaannya, maka diperbolehkan baginya untuk menundanya sampai memungkinkan untuk menunaikannya. Kaum muslimin rahimakumullah, di samping itu para ulama menerangkan bahwa kewajiban haji tidaklah gugur dengan sebab meninggalnya seseorang. Artinya, apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan semasa hidupnya dia adalah orang yang wajib untuk menunaikannya, yaitu telah mampu secara fisik dan materi namun belum menunaikan haji, wajib diambilkan dari hartanya untuk digunakan menghajikan dirinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika ada seorang wanita dari Zuhainah yang memberitakan kepada Nabi SAW bahwa ibunya telah bernazar untuk menjalankan haji, namun dia meninggal sebelum sempat menjalankannya. Apakah perlu menghajikan atas nama ibunya? Beliau menjawab, "Na'am, huji anha. Aru'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadhiyatah. Iqdullah fallahu ahaqqu bil wafa." Ya, berhajilah atas namanya. Bukankah apabila engkau mendapati ibumu meninggal dalam keadaan menanggung utang, engkau pun akan melunasinya? Maka tunaikanlah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah lebih berhak untuk dipenuhi janjinya kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun perlu diketahui pula bahwasanya orang yang diperbolehkan untuk menghajikan orang lain adalah orang yang sudah atau yang pernah melakukan ibadah haji. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW mendapatkan ada seorang yang berhaji atas nama orang lain yang bernama Subrumah, beliau bertanya kepada orang tersebut, "Hajajta an nafsik?" Qala la. Qala hujja an nafsik tsumma hujja an Subrumah. Sudahkah engkau menunaikan haji atas nama dirimu sendiri? Orang tersebut menjawab, belum. Maka Nabi berkata, berhajilah dulu atas namamu, baru kemudian engkau bisa menghajikan Subrumah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya perkara penting lainnya yang harus diperhatikan adalah bahwa khusus bagi wanita, dia wanita belum dikatakan mampu untuk menunaikan ibadah haji apabila tidak ada mahram yang menyertainya, meskipun wanita itu mampu secara fisik maupun materi. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Dalam sabdanya, "Wala tusafirannam ra'atun illa wa ma'aha mahramun." Faqama rajulun faqala, "Ya Rasulullah, inni tatabtu fi ghuzwatin kadza wa kadza wa kharajat imraati hajah." Faqala, "Idhhab fahujja ma'a imratik." Fahujja ma'a imratik. Janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian dalam jarak safar kecuali bersamanya seorang mahram. Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya sudah menyatakan diri untuk berjihad, mengikuti perang ini dan perang ini, sedangkan istriku telah keluar untuk menjalankan ibadah haji." Maka Nabi SAW bersabda, "Pergilah engkau menyusul istrimu, kemudian berhajilah bersama istrimu."
Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, dan semoga kita semua diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat bil hayati ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.